Puji Tuhan, Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua, amin. Ada damai sejahtera dalam hadirat Tuhan, ada ketenangan, ada kelegaan di dalam Tuhan. Siap untuk menyembah Tuhan, siap membawa korban syukur kepada Tuhan. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersyukur dengan segenap hati untuk apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Pagi hari ini, mari kita menyembah Dia dengan penuh ketulusan, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami datang Tuhan dengan pujian syukur. Kami mensyukuri kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Umat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama di hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, rancangan-Mu, masa depanku penuh dengan harapan. Engkau dan saya ada hari ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Terima kasih. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat
menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami umat-Mu datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib di hidup kami. Kami hidup karena kemurahan, karena kasih setia-Mu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Syukur, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini. Wah Tuhan, Semuanya mari kita mengaku dengan karena segenap hati kita kasih-Mu. bahwa keberadaan Aku kita hidup saat ini. semua berkat kemurahan-Nya. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati Engkau naikkan syukur sangat kepadanya. teramat baik Aku bagiku. saat ini Semuanya karena kasih-Mu. aku hidup Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Aku ada saat-saat ini, detik ini karena kemurahan-Mu, karena cinta-Mu, karena pengampunan-Mu, karena rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Ucapan syukur, sorak-sorai bagi Dia, sebab hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak ditinggikan. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan-Mu. Tidak ada satupun yang dapat kami andalkan dari hidup ini. Semua hanya karena anugerah, hanya karena kasih sayang Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Pagi hari ini Tuhan kami boleh berdiri. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang di rumah-Mu yang kudus. Membawa pujian, membawa syukur kami Tuhan. Sekali lagi kami merendahkan hati kami. Dan kami minta lawatan Allah Tuhan terjadi hari ini. Kami percaya di hadirat-Mu ada kemenangan. Ada kesembuhan hari ini, ada kekuatan, ada jalan keluar, ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada keselamatan dari Allah hari ini. Dan kami menerimanya dengan iman percaya kami kepadamu. Ibadah ini dari awal hingga akhirnya kami persembahkan hanya buat nama Yesus. Satu-satunya Tuhan kami, satu-satunya Allah kami yang hidup. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur dan kami siap memuji Engkau dengan segenap hati kami.
Mari yang telah diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Amin. Sebab Allah sumber kekuatan bagi kita. Amin. Apapun keadaan kita, lemah sekalipun, Allah tidak pernah membiarkan kita jatuh. Haleluya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Dia kekuatan bagi saya dan saudara. Haleluya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau dan tak ku andalkan, kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber, amin, kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Amin. Tuhan, Engkau kekuatan bagi kami. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau Yesus. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber, amin, kuatku. Allah dia sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Segenap hati umat Tuhan nyanyi, kuatku. Haleluya. Dia sumber satu-satunya. Haleluya. Allah sumber, amin, kuat dan gagahku hanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Allah sumber kuatku. Allah sumber
satu-satunya gunung batu yang teguh. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara. Haleluya. Kita berlindung. Haleluya. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau percaya? Hatimu percaya pagi ini? Hatimu percaya umat Tuhan? Haleluya, engkau akan mengalami apa yang engkau percayai di dalam Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Dengan hatimu yang terus tertuju kepada Tuhan pagi hari ini. Biar puji-pujian kita naik di hadapan Tuhan. Dengan kepercayaan teguh bahwa kita akan menerima janji Tuhan. Haleluya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terus menyembah Dia, terus mendekat kepadanya lebih daripada sebelumnya. Rindukan Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan, apa yang akan Tuhan buat di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Dia satu-satunya Bapa yang peduli. Kau Bapa yang selalu mengerti
berdiri di hadapannya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau, amin, segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari setiap kita yang percaya, naikkan tanganmu dan nyanyikan pujian ini. Percaya janjimu ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau satu-satunya, segalanya bagiku Tuhan. Percaya janjimu ajaib. Saya serahkan bagi hamba-Nya. Dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Sekali lagi. Segalanya Bagiku, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Sekali lagi. Haleluya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau, segalanya bagiku. Ku percaya. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Sekali lagi mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Selamat pagi Bapak, senang sekali. Selama sepekan Bapak telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Suka dan duka sudah kami alami dan hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini kami rindu kembali diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi dengan urapan yang baru. Karuniakan wahyu, pengertian dan ilham doa kami. Hati seluruh jemaat diberkati Tuhan. Mereka mendapatkan rema yang dari Allah. Kami akan pulang dengan kemenangan karena kami sudah mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Allah melalui firman.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati firman Allah bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oke. Baik. Tema pada pagi hari ini adalah edisi yang ke-11 dari seri Lahirnya Generasi Yeremia. Judulnya Karakter yang Disukai oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan baca ayatnya dulu. Kalau sudah kita baca sama-sama, mulai ayat yang ke-23, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena hal yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katannya. Saudara, ayat yang ke-25 ingin memberitahukan dan mengingatkan kita. Jika kita tidak memiliki karakter yang disukai Tuhan, maka hukumannya ini. Itulah sebabnya ini sesuatu yang sangat serius. Buka hatimu supaya hari ini kita diberkati dengan memiliki karakter yang disukai oleh Tuhan. Nah, saudara, generasi Yeremia adalah generasi yang memiliki karakteristik. Karakteristik adalah sifat-sifat khusus yang membedakan generasi Yeremia dengan bukan generasi Yeremia. Karakteristik adalah sifat-sifat khusus yang membedakan si A dengan si B. Karakteristik adalah sifat khusus yang membedakan. Meskipun anak satu kandung lahir kembar, tapi sifatnya berbeda. Nah, saudara-saudara, Yeremia memiliki karakter yang berbeda dengan karakter umat Allah pada umumnya. Itulah sebabnya Yeremia disukai oleh Tuhan, sementara umat yang lain yang tidak memiliki karakter yang baik itu dihukum oleh Tuhan. Nah, bermegah karena Tuhan, tidak bermegah tentang sesuatu yang bersumber dari diri sendiri, itu karakteristik dari umat pilihan Allah. Nanti kita akan tahu bahwa pada akhirnya kita boleh bermegah, tapi bukan sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, karakter yang bermegah untuk sesuatu yang bersumber dari diri kita sendiri, apapun namanya, itu bisa jatuh kepada dosa kesombongan, merasa kuat, merasa pinter, merasa kaya dan merasa ini itu akan cenderung. Tapi kita boleh bermegah untuk hal-hal berikut yang disenangi oleh Tuhan. Nah, ini saudara. Nah, sekarang kita akan melihat karakter yang dibenci oleh Tuhan. Saya akan membacakan kepada saudara-saudara dalam bahasa yang lain, yaitu firman Allah yang hidup. Orang bijaksana janganlah menyombongkan kebijaksanaannya. Jadi kata bermegah dalam terjemahan baru itu sekarang diperjelas
oleh firman Allah yang hidup. Yang dimaksud adalah jangan sombong, supaya tidak kabur dengan bermegah untuk hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Jadi kalau saya ditanya, Pak Amsal, apa karakter yang tidak disukai oleh Tuhan? Jawabannya sombong. Karakter yang dibenci oleh Tuhan sombong. Orang bijaksana janganlah menyombongkan kebijaksanaannya. Jadi karakter yang dibenci Tuhan, sifat yang dibenci Tuhan yang pertama adalah terkait dengan membanggakan kebijaksanaannya. Bijak itu artinya selalu menggunakan akal budinya. Perhatikan kata selalu menggunakan akal budinya. Orang yang sombong karena kebijaksanaannya itu selalu membanggakan pengetahuannya, selalu membanggakan pengalamannya. Apakah pengalaman itu salah? Apakah memiliki pengetahuan itu keliru? Tidak. Tapi kita tidak boleh menyombongkan diri karena kita merasa punya pengalaman. Nah ini biasanya tidak selalu kita yang merasa umurnya lebih tua. Kamu itu masih belum banyak makan asam garam. Bapak ini sudah mengikuti 3 zaman. Kamu itu enggak ada apa-apanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang memiliki kebijaksanaan tidak keliru. Israel itu memiliki keistimewaan. Ia memiliki volume otak di atas rata-rata bangsa yang lain. Jadi tidak heran kalau penemu-penemu yang hebat itu selalu memiliki darah Israel. Apakah memiliki kebijakan itu salah? Enggak. Salomo orang yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Karena anugerah dan berkat Tuhan. Karena kebijaksanaan itulah meskipun ini negara kecil. Dia memiliki sesuatu yang dibanggakan. Nah saudara-saudara, yang tidak diizinkan oleh Tuhan adalah janganlah kamu sombong. Karena kamu memiliki kebijaksanaan. Nanti akan saya beritahukan bahwa kata sombong karena kebijaksanaan itu ada konteksnya. Jadi ada konteksnya. Nah ini yang pertama saudara. Mintalah hikmat. Kalau kamu kekurangan hikmat kata firman Allah. Itu artinya memiliki kebijaksanaan itu enggak bertentangan dengan firman Allah. Tapi saudara yang sudah pintar, memiliki pengetahuan banyak, memiliki pengalaman yang panjang sehingga saudara bisa menjadi bijaksana, saudara tetap harus rendah hati. Amin. Tidak boleh sombong, merasa tahu semuanya, membanggakan diri sendiri dan kemudian merendahkan orang lain. Tuhan tidak suka orang seperti itu. Ya, Tuhan bukan tidak suka kepada kebijaksanaan. Tapi Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong karena kebijaksanaannya. Nah yang kedua saudara yang kita baca tadi di ayat yang ke-23 bagian B. Ini dalam firman Allah yang hidup. Orang perkasa, orang kuat dalam bahasa Indonesia TB. Janganlah menyombongkan kekuatannya atau keperkasaannya. Kita memang harus kuat. Bangsa Israel bangsa yang kecil tapi kuat. Di zaman Daud kekuatan militernya luar biasa. Disegani oleh negara-negara di sekitarnya. Dan sepanjang pemerintahan Daud Alkitab mencatat aman. Saudara perlu kuat. Karena orang yang kuat tidak diremehkan. Orang yang kuat tidak dipandang remeh. Orang yang kuat akan dihormati. Saudara harus kuat dalam banyak hal. Kuat itu artinya tahan. Tahan apa? Tahan apa saja. Dalam menghadapi tantangan, kesulitan, dia tahan. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan kita harus kuat saudara. Kalau enggak kuat,
maka kita akan diremehkan. Kuat dalam arti yang seluas-luasnya, kita harus kuat. Kembali kepada konteks Israel. Israel negara yang kecil, tetapi sangat kuat. Militernya luar biasa kuatnya. Sejarah membuktikan, meskipun ia negara yang kecil, dia pernah meluluhlantakkan negara-negara Arab di sekitarnya. Dalam waktu yang bersamaan, 6 negara yang menyerangnya dikalahkan. Dan sampai hari ini kekuatannya sangat luar biasa. Apakah itu keliru? Enggak. Tapi saat mereka mengandalkan kekuatannya dan tidak lagi mengandalkan Tuhan, Tuhan menilai itu sombong. Itulah yang menyebabkan hukuman. Saya berdoa, saudara menjadi orang-orang yang kuat dalam arti yang utuh. Kalau saudara kuat secara ekonomi, bangun gereja ini enggak sulit. Betul ya? Kita perlu kuat saudara. Tapi kalau saudara sudah mulai kuat, jangan sampai kacang lupa kulitnya. Seperti enggak nginjak bumi lagi. Dia merasa hebat, dia merasa kuat. Nah saudara, itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi karakter itu harus dibuang. Saudara harus kuat dan minta kekuatan Tuhan. Tetapi dalam waktu bersamaan jangan sombong karena kekuatanmu. Yang ketiga, ini ayatnya. Orang kaya janganlah menyombongkan kekayaannya. Haleluya. Nah saudara, jadi kita tidak anti kekayaan. Saudara boleh kaya, karena kaya itu bukanlah dosa. Tapi orang yang ingin kaya bisa jatuh ke berbagai macam-macam pencobaan, iya. Jadi orang kaya itu godaannya besar. Di dalam Alkitab banyak orang kaya. Tuhan tidak marah itu dengan orang-orang yang kaya. Tetapi kami, gereja kita menolak teologi kemakmuran. Yang mengatakan orang Kristen harus kaya. Tidak. Tidak ada keharusan. Kalau orang Kristen harus kaya, maka di dalam Alkitab akan diisi deretan orang-orang terkaya begitu. Tetapi di dalam Alkitab ada yang kaya, setengah kaya, ada juga yang tidak kaya. Bahkan ada yang miskin sampai akhir hidupnya, tapi dia waktu diangkat Tuhan ada di pangkuan Abraham. Teologi kemakmuran mengatakan kalau orang tidak kaya, imannya perlu dipertanyakan. Iman tidak ada kaitannya dengan kekayaan. Meskipun untuk kaya kita butuh iman juga. Orang-orang di luar sana tidak beriman kepada Tuhan, banyak yang kaya. Kaya kaitannya dengan bagaimana kita bekerja. Jadi kekayaan tidak bisa dikaitkan dengan iman dalam tanda petik. Meskipun orang itu imannya luar biasa, cukup saleh, tidak harus kaya. Sebab untuk kaya banyak faktor. Tetapi saudara-saudara tidak salah menjadi kaya. Dia yang kaya menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya juga. Secara holistik. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi yang perlu diingatkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah kaya. Tidak boleh sombong. Memandang teman dengan mata sebelah. Tidak lagi mau bergaul dengan teman-teman itu tidak level dengan saya. Siapa yang tahu orang itu sudah sombong karena kekayaannya? Tuhan dirinya sendiri. Saya doakan saudara kaya di dalam Tuhan. Amin. Tapi jangan sombong. Karena Tuhan tidak suka.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini karakter yang dibenci oleh Tuhan. Sekarang kita akan belajar karakter yang disukai oleh Tuhan. Yaitu apa saudara? Bermegah karena Tuhan. Kita baca ayatnya bersama-sama, 1, 2, 3. Biarlah mereka bermegah hanya karena hal ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi kita boleh bermegah, bahkan harus bermegah karena hal-hal yang nanti akan kita pelajari sebentar lagi. Gitu ya. Kalau yang di atas kita katakan jangan sombong, kalau di sini bermegahlah karena hal-hal ini. Ini yang disukai oleh Tuhan. Pertama apa? Mari kita baca ayat 24 bagian B. 1, 2, 3. Mereka benar-benar mengenal aku. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita bangga, bermegah. Karena kita benar-benar mengenal Tuhan. Tahu beda dengan mengenal. Mengenal itu lebih baik dari tahu. Tuhan mengendaki kita benar-benar memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Nah saudara, ini karakter yang disukai Tuhan, mengenal Tuhan. Kita akan baca Filipi pasal 3 ayat 10 bagian A. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kalau saudara tahu banyak ayat, banyak tafsiran, banyak sejarah tentang ini, Tuhan nggak terpengaruh apa-apa. Biasanya orang yang tahu banyak itu makin hari makin sombong. Sehingga Alkitab melihat ini adalah orang-orang Farisi. Bahkan ada jemaat yang saking pinternya, pendetanya ngomong ayat ini, dia nanti ayatnya pasti larinya ke sini. Khotbahnya dikritik terus. Terlalu pendek katanya, itu pendeta kurang persiapan. Nek terlalu panjang sekali. Kalau terlalu keras, pedes. Dan lain sebagainya. Saudara, kita kenal. Ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana caranya kita mengenal. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada banyak cara. Pertama, saudara harus membaca firman Tuhan secara teratur. Itulah sebabnya gereja kita mengatakan membaca firman Tuhan sedikitnya 1 pasal setiap hari. Saudara membuat catatan apa yang dikatakan Tuhan. Karena ini bukan sekedar pengetahuan tapi mengenal. Orang yang pengetahuannya tentang firman banyak tapi enggak mengenal Tuhan secara pribadi cenderung sombong. Saudara, kita perlu mengenal Dia. Yang kedua, saudara harus suka berlama-lama di bawah kaki Tuhan. Saudara harus terus terhubung dengan Dia. Berdoa itu sesungguhnya adalah berbicara dua arah. Kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Kadang-kadang kita kalau berdoa cuma satu arah. Kita datang, kita ngomong dari A sampai Z. Gilirannya Tuhan mau ngomong amin. Gak dengar apa-apa dari Tuhan. Setiap kali kami datang kepada Tuhan, selalu ada sesuatu yang Tuhan bicarakan dan kesankan di dalam diri saya. Ia berbicara, sehingga semakin hari saya semakin mengenal. Kalau kita mengenal Tuhan, kita juga akan mengenal sinyal-sinyal yang diberikan Tuhan terkait dengan apa saja dalam pergumulan kehidupan kita. Ini ilustrasi pernah saya sampaikan, tapi mungkin ada di antara saudara yang sudah lupa, tidak ingat atau belum pernah dengar. Kami punya satu jemaat yang latar belakangnya bukan Kristen. Ya. Kami menginjili mereka
dan akhirnya mereka menjadi anak Tuhan yang setia. Nah, sekali waktu saat kami datang ke rumahnya, seperti biasa kita ngomong bicara, terus kemudian suaminya bilang gini, "Bu," begitu ya. Saya berpikir, apa ya maksudnya? "Bu," gitu. Saya nggak ngerti. Tapi saya biarkan terus ngomong dengan suaminya. Selang beberapa saat istrinya bawa minuman. Oh, rupanya, "Bu, itu bikin minuman buat Pak Gembala dan saya." Saya nggak tahu kenapa dia bisa punya bahasa seperti itu. Dia bukan istri saya. Suaminya udah kenal banyak. "Bu, udah tahu." Kami terus ngobrol tentang pekerjaan Tuhan karena memang keluarga ini agak unik. Karena salah satu anggota keluarga ini adalah anak seorang sekretaris desa dan dia terus diintimidasi oleh orang di situ karena dia ikut Tuhan. Kami terus ngobrol gitu. Nah, sementara ngobrol suaminya melakukan hal yang sama. "Bu," begitu. Nah, saya pikir, loh, minumnya masih ada, kenapa suruh bikin minum lagi? Gitu. Daripada saya pusing-pusing mikir lagi, ngapain? Kita ngobrol terus. Selang beberapa saat kue yang dibawa. Sama-sama, kenapa hasilnya beda ya? Kenapa dia saling mengerti? Karena dia dekat, saling mengenal. Dia sudah bersama-sama menjadi satu. Kalau saudara tahu Tuhan gampang. Tapi kalau kenal Tuhan gak gampang. Hanya orang yang suka berbicara dengan dia, bergaul karib dengan dia, dekat dengan dia, dia akan tahu. Sebetulnya kalau saudara dekat dengan Tuhan, kenal Tuhan, gak usah capek-capek. Bilang aja, "Tuhan Yesus," ngerti dia itu. Jangankan, Tuhan Yesus bilang apa? "Sebelum kamu minta, aku sudah tahu." Kita aja yang tidak kenal dia. Firman Allah mengatakan, gembala yang baik, dia mengenal suara, domba yang baik, dia akan mengenal suara gembalanya. Nah, kita nggak kenal. Gitu loh. Jadi jangan terus nunggu, anakku, jangan terus gitu. Jarang lah ada Tuhan bicara seperti itu, gitu ya. Nah, Allah bisa berbicara lewat hati nurani kita, ya. Nah, saudara tidak terlalu luas di sini. Jadi saya ingin saudara mulai melakukan dua hal itu saja. Suka baca firman Allah dan suka berlama-lama duduk di bawah kaki Tuhan. Bahasa visi kita adalah terhubung dengan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi Tuhan senang kalau kita bermegang, sekarang saya sudah semakin mengenal Tuhan. Tuhan senang itu. Ya, Tuhan senang. Nah, saudara, yang berikutnya adalah kita bermegah karena Tuhan untuk apa? Yang ke-24 bagian C, mengerti bahwa aku adalah Tuhan yang adil dan benar. Saudara, yang kedua, mengerti bahwa Allah itu adil dan benar. Sifat Tuhan salah satunya adalah maha adil, maha benar. Kita harus percaya, kita harus memahami itu sifat Allah kita. Allah tidak pernah berbuat tidak adil. Allah tidak pernah berbuat tidak benar. Jadi jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Menganggap Allah tidak adil. Kenapa dia dikasih karunia segitu, kenapa saya segini. Kenapa dia dikasih begitu, kenapa saya enggak. Dan kemudian kita salah paham dengan Tuhan.
Tuhan itu benar dan selalu bertindak benar. Tidak ada dosa di dalam dirinya. Saudara harus mengenal dua hal ini. Allah adil dan Allah benar. Waktu Anda mengenal itu, maka Anda juga akan bersikap adil dan hidup benar. Orang Kristen yang gak adil dan hidupnya gak benar, dia gak mengenal Allahnya yang adil dan benar. Tuhan tidak suka terhadap orang Kristen yang tidak adil terhadap orang lain dan tidak hidup benar. Pengenalan saudara akan Allah yang adil dan Allah yang benar itu akan diejawantakan dalam kehidupan saudara yang selalu bersikap adil. Kalau di mana-mana ada keadilan, maka orang itu tidak akan bertindak sewenang-wenang. Sebaliknya saat saudara diperlakukan tidak adil dengan orang lain, saudara nggak usah kecewa. Gusti ora sare. Dia pasti akan menyatakan keadilan. Karena dia tidak ingin melihat ketidakadilan dan tidak suka kepada ketidakadilan. Saudara harus adil terhadap siapa saja. Dalam hidup bergereja, saudara juga harus adil. Jangan menuntut berlebihan tapi berkontribusi enggak. Ini enggak adil juga. Nah saudara, kita harus belajar ini. Ya. Yang terakhir, saudara, sifat yang disukai Tuhan bermegah karena apa? Ayatnya dikatakan 24 bagian D, yang selalu menyatakan kasih setia. Saya suka dengan ayat ini. Kita harus makin memahami dan makin mengenal Allah kita itu hakikatnya kasih. Oleh karena hakikat Allah itu kasih, maka Allah tidak akan kehilangan kasih. Oleh karena hakikat Allah itu kasih, maka tidak mungkin Allah itu tidak mengasihi kita. Amin. Kita harus memahami bahwa Allah selalu menyatakan kasih, menunjukkan kasih. Kasih itu selalu memberi. Kasih itu tidak takut. Kasih itu mengampuni. Kasih itu tidak bersikap tidak adil. Kasih itu tidak membenci. Kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Waktu saudara memahami bahwa Allah itu kasih. Allah ingin saudara tinggal di dalam kasih itu. Waktu engkau tinggal di dalam kasih, maka engkau menjadi orang yang menikmati kasihnya. Menjadi orang yang suka mengasihi. Kasih itu berkorban, bukan mengorbankan orang lain. Waktu kita terhubung dengan Allah, waktu kita berlama-lama duduk di bawah kaki Tuhan, saudara nanti akan dibawa semakin memahami, semakin mengenal, aku ini kasih. Yohanes 3 ayat yang 16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Allah itu hakikatnya kasih. Itulah sebabnya dia memberikan yang terbaik. Mengorbankan Yesus Kristus Tuhan putranya bagi orang-orang yang masih berdosa. Kalau saudara mengasihi orang yang mengasihi saudara, apa bedanya dengan penjahat, kata Tuhan Yesus.
Yang Tuhan inginkan adalah kasihilah musuhmu dan jangan apa? Menginginkan hal-hal yang jahat atas orang itu. Memahami, mengenal ini enggak mudah Bapak Ibu. Karena kata mengenal dan memahami berarti menghidupi. Orang yang mengenal Allah sebagai Allah yang kasih, ia akan tinggal dan menghidupi kasih itu. Sehingga hidupnya dipenuhi dengan kasih. Bawaannya ia ingin menolong orang lain. Bawaannya dia ingin menunjukkan kasih kepada orang lain. Tadi saya katakan di dalam ayat ini, yang selalu, apa saudara? Menyatakan kasih. Tuhan ingin selalu. Dia tidak tahan untuk tidak menyatakan kasih itu kepada orang lain. Saudara bayangkan, kalau karakter ini sudah kita miliki, gereja ini akan aman, gereja ini akan sejuk, gereja ini akan tentram, dan dampaknya akan keluar sana. Orang-orang melihat karakteristik dari jemaat Shalom itu adalah dia bangga karena dia bisa mengasihi orang lain. Dan waktu saudara sudah melakukan seperti itu, maka saudara tidak akan pernah kehabisan kasih sayang Tuhan. Saya terus belajar mengasihi ini. Saya kadang-kadang khawatir dengan istri saya itu. Nah, kita ini punya berkat gak banyak. Kenapa kita melakukan ini terus bagi orang lain? Sudahlah, kalau saya melakukan ini saya menabur untuk anak saya, untuk cucu saya. Dia tidak pernah takut kehabisan uang untuk belanja, menolong orang lain. Saya juga mulai melakukan itu. Kenapun saya pergi, jika Tuhan menggerakkan, saya lakukan apa saja. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun juga. Saudara-saudara, kalau engkau sudah mengenal kasih, engkau akan menjadi orang Kristen yang berempati, bersimpati kepada orang lain. Saudara enggak tahan melihat orang lain susah. Bukan malah bawaannya curiga terus sama orang lain. Karakter ini disukai oleh Tuhan, disenangi oleh Tuhan. Tuhan akan selalu menunjukkan kebaikannya ini kepada orang lain. Itulah sebabnya ada ayat mengatakan ada orang yang selalu menabur tapi tidak pernah kekurangan. Kenapa? Jadi saudara nggak usah mengharapkan Tuhan balas apa yang kamu lakukan, lakukanlah saja. Kalau itu sudah menjadi karakter. Karakter itu cara kerjanya namanya sifat. Ya, sudah. Itu akan lakukan. Ini karakter yang disukai oleh Tuhan. Kita punya kasih, tapi hakikat kita bukan kasih. Itulah sebabnya seringkali kita ingin mengasihi tapi tidak bisa. Tapi Allah hakikatnya kasih, dia akan selalu menunjukkan kasih dan dia selalu mampu memberikan kasihnya. Dalam situasi sesulit apapun termasuk dalam masa pandemi. Kalau engkau sudah menjadikan kasih itu adalah karaktermu. Maka saya ingin mengatakan saudara tidak akan pernah kehilangan dan kehabisan kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, kita akan, nah ini berarti kita sudah sampai di penghujung saudara. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itulah sifat-sifat yang disukai, demikianlah firman Tuhan. Amin. Itu tadi adalah sifat-sifat yang dikasihi, yang disukai oleh Tuhan. Saya ingin memberitahukan begini di akhir khotbah saya. Sifat manusia itu sangat mempengaruhi pikiran. Nek orang sifatnya jelek, pikirannya pasti jelek. Saudara harus lihat komentarnya, ngomongnya, sikapnya, tanggapannya selalu jelek.
itu tanda orang itu sifatnya jelek. Saudara nggak usah ngomong, "You sifatnya jelek," nggak usah. Udah ketahuan itu. Sudah perhatikan, sifat manusia sangat mempengaruhi pikirannya. Dan pikiran manusia ujung-ujungnya akan berwujud tingkah laku. Itulah sebabnya kenapa di ayat yang ke-25 tadi Tuhan akan menghukum orang-orang bersunat. Waktu itu orang bersunat termasuk sunat itu kan tanda perjanjian ya sebagai umat Allah. Ya, yang tidak bersunat itu disebut orang kafir waktu itu. Nah ya, orang kafir yang bersunat namanya orang proselit. Nah saudara, kenapa umat Allah dihukum? Kenapa bangsa ini dihukum? Karakternya jelek, karakternya enggak bagus. Jadi saudara jangan bangga, aku sudah jadi Kristen sebelum gereja ini ada, saya sudah ada jadi Kristen. Tapi sombongnya setinggi langit. Tuhan gak suka. Jadi nanti masuk surga ditanya, kamu sudah masa, sudah berapa puluh tahun jadi Kristen yang luar biasa ya. Oh, gitu. Bukan, saudara. Karakternya saudara. Ya. Nah saudara bayangkan kalau Tuhan hari ini menolong kita. Karena saudara membuka diri dan saudara rindu memiliki karakter yang menyukakan hati Tuhan. Saudara menjadi orang-orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkenan untuk menyatakan kasih-Nya buat kita. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Dan mari kita membuka diri. Kalau ada karakter-karakter yang tadi kita sampaikan dan ternyata saudara lakukan. Saudara minta ampun kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan meskipun dosamu, Allah setia dan adil waktu kita mengaku dosa kita. Ya, Dia akan menyucikan, mengampuni dosa dan segala kejahatan kita. Mari membuka diri memiliki karakter yang disukai Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, kuasa mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan tanggapi kebenaran firman Allah. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, kuasa mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya, Kau bersamaku di dalam. Mari buka hatimu. Jadi bukti kebesaran. Biarlah saudara memiliki karakteristik sebagai generasi Yeremia. Karakter sifat yang menyukakan hati Tuhan. Tanda mujizat sertai Sehingga hidup kita boleh memuliakan Tuhan sebagai tanda ajaib Tuhan. Haleluya. Di dalamku jadi bukti kebesaran. Oh haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Glory. Ku rindu menyenangkan hatimu, ku rindu menyukakan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Glory haleluya. Amin. Mari saudara makin mengenal Tuhan, makin memahami bahwa Dia adalah Allah yang adil dan benar, menuntut keadilan dan kebenaran. Tapi Dia adalah Allah yang menunjukkan kasih setia. Saudara dan saya adalah sasaran kasih-Nya. Kalau kita hidup dan tinggal di dalam kasih-Nya, orang-orang yang akan menjadi sasaran kasih-Nya adalah orang-orang yang memiliki karakter kasih di dalam hidupnya. Kiralah ramaya Jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Dia adalah Allah yang maha adil. Dia tidak pernah tidak adil terhadap saudara dan saya. Bisa jadi kitalah yang sering tidak adil, sehingga kita bisa mengalami keadilan dan kebenaran Tuhan. Izinkan Allah berbicara. Tanyakan secara pribadi dengan Tuhan. Bapa,
Apakah kami yang tidak mengalami kasih-Mu adalah karena kami tidak hidup di dalam kasih? Karena tidak mungkin Allah tidak mengasihi-Mu. Bapa, jamah setiap mereka. Kami rindu makin mengenal Engkau, semakin memahami Engkau dalam hidup ini. Ia yang sudah memberikan nyawanya dan tidak menyayangkan putranya, masakan Dia tidak menyatakan kasih-Nya kepadamu? Lahirlah Engkau sebagai generasi Yeremia, sehingga orang lain bisa membedakan jemaat Shalom dengan yang bukan jemaat Shalom. Jemaat Shalom adalah jemaat yang karakternya menyukakan hati Tuhan. Saya ingin mengatakan satu hal, Allah akan menyatakan keadilannya, kebenarannya, dan kasih-Nya kepada saudara-saudara. Bertekadlah, berkomitmen untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Mari kita bersatu teduh sejenak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwamu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini sudah selesai diberitakan, dan bila kita terus akan ingat akan firman Tuhan, mari kita bangun karakter kita agar karakter kita adalah karakter yang bisa menyukakan hati Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian tadi. Seperti Yeremia punya karakter yang luar biasa, yang disukai oleh Tuhan. Kalau kita mempunyai karakter yang bisa menyenangkan hati Tuhan, kita percaya bahwa Allah hadir di dalam kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita. Dan pada akhirnya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan.
hidup akan jadi berkat. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini yang telah memberkati kita semua. Pada hari ini kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Bagi yang petugas kami mohon ke depan, maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama, kita bersyukur sepanjang minggu yang sudah kita lalui sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu bersama-sama dengan kita dan memberkati kita. Sebagai ucapan syukur, hari ini kita akan memberikan persembahan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang luar biasa, yang selalu ada bersama-sama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu memberkati kami dalam situasi dan kondisi apapun. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Sepanjang minggu ini kami telah diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu sebagai ucapan syukur hari ini akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Barangkali ada yang memberikan persebulan untuk milik Tuhan yang harus dikembalikan. Persembahan untuk kas gereja. Kiranya Tuhan Kau memberkati gereja-Mu di tempat ini. Persembahan yang akan kami berikan kepada-Mu Tuhan. Sucikanlah hati kami. Tangan-tangan kami akan memberi. Supaya ya persembahan ini berkenan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, Allah sumber pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati atas persembahan yang hari ini berikan kepada Tuhan. Saya akan memberikan satu pengumuman pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 ada ibadah doa dan puasa. Jadi mulai jam 10 pagi, bagi Bapak Ibu yang bisa meluangkan waktu untuk datang ke rumah Tuhan, persilahkan jam 10 pagi pada hari Sabtu, ibadah doa dan puasa. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita memberikan jawaban atas pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu sorenya ada ibadah kaum muda yang akan dimulai jam 6:30 malam. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 ada ibadah umum. Ibadah pertama dimulai jam 7 pagi, ibadah kedua dimulai jam 9 pagi. Diharap kehadirannya untuk bisa tepat waktu. Pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, semua yang terlibat dalam pelayanan di Departemen Ibadah dimohon untuk hadir. Baik itu koordinator WL Singer dan anggotanya, koordinator musik dan anggotanya, koordinator ASR dan anggotanya, koordinator multimedia dan anggotanya,
koordinator soundman dan anggotanya. Dimulai jam 6 sore, tempat di gereja Salom, acara fellowship. Sekali lagi, kehadirannya wajib bagi departemen ibadah. Ini semua untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan kita atau ibadah kita agar supaya ibadah kita semakin diberkati oleh Tuhan. Kemudian baptisan air akan dilaksanakan bulan Agustus untuk hari dan tanggal 10 bulan Agustus, ya betul, 10 Agustus. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang sampai hari ini masih belum menjalani baptisan air dan punya kerinduan untuk dibaptis, bisa mengambil formulir, mengisi untuk baptisan air, kemudian diserahkan kepada Bapak Gembala. Gereja telah menyediakan formulir baptisan air. Puji Tuhan. Pada hari ini panitia pembangunan mengadakan basar keripik tales, 1 bungkus Rp15.000. Kemudian bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah pesan bakso iga, namanya bakso iga yang 1 porsi Rp15.000, setelah ibadah selesai bisa menghubungi panitia pembangunan. Demikian pengumuman yang sudah kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan mengakhiri ibadah kita sekaligus doa berkat bagi kita semua. Terima kasih Pak Yanto. Perlu saya tambahkan bahwa katekisasi baptisan air, belum di ini. Ya. Katekisasi baptisan air akan dimulai awal Juli ya, awal Juli. Jadi bagi yang belum mendaftar mohon segera mengambil formulir di depan sana, karena kami tidak mau melayani yang menyusul, gitu ya. Kurang 3 kali mau ikut gitu, saya tidak mau. Ya, oke. Hari ini ada yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami, Ibu Nur Ulan Tricayani dengan putranya Patrick. Boleh berdiri? Oke. Terima kasih Ibu Triyayani dan Mas Patrick. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Gembala Sidang, pengerja dan seluruh pengurus departemen dan Jemaat Shalom, kami mengucapkan turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas dipanggilnya Tuhan Bapak Robilai pada hari Sabtu dini hari. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga Saudari Yuen akan bisa kembali aktif lagi untuk menjadi singer di gereja kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terakhir sekali kami terus menghimbau Bapak Ibu tetap waspada dan berhati-hati, jaga imun, jaga iman, terus menggunakan protokol kesehatan, jangan berbuat dosa, dan percayalah Tuhan akan terus menjaga dan melindungi kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
angkat tangan kita memberkati satu dengan yang lain. Haleluya. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Di akhir ibadah kami kembali menaikkan pujian syukur kami karena Tuhan berkenan melawat ibadah kami sejak awal sampai akhir. Kami akan melepas umat-Mu pulang ke rumah mereka masing-masing dengan anugerah dan rahmat yang dari Allah. Mampukan kami ya Roh Kudus memiliki karakter dan mengembangkan karakter yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Jaga mereka, lindungi mereka, berkati dengan berkat yang holistik. Kami berdoa kiranya Tuhan juga akan menolong Ibu Wulan Tricayani yang akan melanjutkan perjalanan ke Papua Barat. Tuhan menjaga, melindungi sampai di Papua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Keluarga Ibu Ratna Yuen, Tuhan berikan penghiburan sejati dari Tuhan, supaya mereka boleh kembali bangkit untuk menjalani kehidupan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, arahkan hati kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ajaib Terima kasih Bapa. Terima kasih. kami damai sejahtera menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin.